Tanggal 1 Januari tahun 2024. Tidak bisa dihitung. Ada banyak hal yang ada di dunia ini yang tidak bisa dihitung. Udara, bintang di langit, pasir di lautan termasuk salah satunya waktu kita hidup di dunia. Waktu dan umur kita tidak bisa dihitung. Pemazmur mengingatkan kita dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana dalam menentukan prioritas hidup secara tepat. Dan prioritas utama kita tetap adalah Tuhan. Selanjutnya berusaha supaya menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Ingat, waktu kita tidak bisa dihitung dan tanpa terasa kita sudah memasuki tahun 2024 dan kita sudah berada di usia sekarang ini. Jangan membuang waktu, jangan sia-siakan waktu, karena waktu kita tidak bisa dihitung. Sebab itu pastikan hidup kita berbuah dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Selamat memasuki hari demi hari di tahun 2024 bersama Tuhan. Tanggal 2 Januari tahun 2024. Fitting room. Jika kita berbelanja di toko pakaian, ada salah satu ruangan di mana kita bisa mencoba pakaian yang akan kita beli yang biasa disebut fitting room atau kamar pas. Biasanya di fitting room ada cermin dan lampu yang sudah diatur pencahayaannya sedemikian rupa sehingga pada saat kita mencoba pakaian, kelihatan bagus dan cocok. Demikian dalam hidup kita, cermin dan cahaya dibutuhkan dalam waktu yang bersamaan. Cermin membutuhkan cahaya karena di dalam gelap cermin tidak berguna. Yakobus 1 ayat 23b, sebab ia seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat ini mengibaratkan firman Tuhan seperti cermin. Dan Roh Kudus sebagai cahaya yang mengingatkan bahwa firman Tuhan tidak bisa ditafsir sembarangan. Tapi kita perlu Roh Kudus. Dan dengan pengertian yang benar itulah, maka kita bisa mengalami perubahan hidup. Ibarat seseorang yang tidak pernah bercermin atau bercermin di kegelapan, kehidupan kita akan acak-acakan. Marilah kita mengisi hari-hari kita di awal tahun 2024 ini dengan firman Tuhan. Dan pimpinan Roh Kudus sehingga kita berkenan di mata Tuhan dan berguna buat sesama. Tanggal 3 Januari tahun 2024. Teman pas butuh. Pernahkah saudara mengalami hubungan yang mau berteman pas ada maunya? Berinteraksi kalau ada butuhnya. Bagaimana kalau sedang normal-normal saja? Dengan mudah dia melupakan kita. Terus terang, ini adalah pertemanan yang menyebalkan. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan. Bukankah seharusnya kita tidak memperlakukan Tuhan seperti itu? Kenyataannya kita kadang melakukannya. Kita mencari Tuhan hanya saat ada maunya saja. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata siang dan malam menunjukkan bahwa kita terus ingat Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita bangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Setiap hari menyediakan waktu untuk mencari Tuhan, berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya saat kondisi kita dalam pergumulan atau ketika kita sedang baik-baik saja, tetapi setiap hari. Inilah hubungan yang dikehendaki Tuhan, yaitu mencari dan mengenal pribadinya setiap hari. Masih belum terlambat untuk memulai komitmen kita di awal tahun 2024. Carilah Tuhan di setiap saat. Miliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Tanggal 4 Januari tahun 2024. WKWKWK. Pengkhotbah 3 ayat 4. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. WKWKWK adalah tulisan yang menggambarkan kondisi kita sedang tertawa. Tertawa adalah respon ketika kita merasa gembira atau melihat sesuatu yang lucu. Berbeda dengan senyum yang bisa diajar atau dilatih meski suasana hati sedang tidak gembira. Misalkan kita yang bekerja, diajarkan untuk melayani customer dengan tersenyum, atau dalam pelayanan, tim Asher dilatih untuk tersenyum dalam menyambut jemaat. Apakah tertawa bisa mengurangi kadar kerohanian? Tentu saja tidak, malah Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Bahkan Alkitab juga mencatat Allah sebagai yang maha bahagia. 1 Timotius 1 ayat 11. Pengkhotbah berkata, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ayat ini dimaknai meski kita sedang menangis, akan ada waktu kita kembali untuk tertawa. Tertawa adalah bagian yang tak terpisahkan dalam hidup kita. Tertawa itu sehat, memberi kekuatan, dan penting untuk kita. Asalkan alasan kita tertawa karena kita bahagia. Ketika kita ingat bahwa Tuhan beserta kita,
maka kita akan tetap bersukacita dan bahagia meski dalam situasi yang berat. Karena tertawa adalah bagian dari berkat Tuhan yang menyehatkan. Tanggal 5 Januari tahun 2024. Ku beri satu permintaan. Kalimat ini kita lihat dalam iklan salah satu produk rokok yang diucapkan oleh jin yang keluar dari sebuah botol. Tapi ini hanya terjadi di sebuah iklan rokok saja. Jika seandainya Anda diberi kesempatan untuk meminta satu permintaan, apakah yang akan Anda minta? Daud punya satu kesempatan untuk meminta kepada Tuhan. Apakah Daud minta kesehatan, umur panjang, kekayaan, hikmat, atau kerajaan yang kuat? Ternyata tidak. Inilah satu permintaan Daud. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebuah permintaan yang langka. Permintaan Daud justru menunjukkan hati Daud sangat mengasihi Tuhan. Daud menjadikan Tuhan sumber kehidupannya. Bukan kekayaan, panjang umur atau hikmat yang menjadi pusat kehidupannya. Ketika Daud punya Tuhan, maka Daud punya segalanya. Jika Anda diberi kesempatan untuk mengajukan satu permintaan kepada Tuhan, apa yang akan Anda minta? Tanggal 6 Januari tahun 2024. Membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam setiap saat, sembahlah Tuhan, karena engkau akan mendapatkan penghiburan setiap saat, kekuatan. Dalam setiap saat sembahlah Tuhan. Semua yang bernafas bisa memuji Tuhan, tetapi tidak semua orang percaya bisa melakukan penyembahan kepada Bapa. Firman Tuhan di dalam Mazmur berkata, Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Di dalam Yohanes 4 ayat 23, dikatakan penyembah-penyembah benar. Siapakah penyembah-penyembah benar? Jika kita adalah anak, status kita setelah menerima Tuhan sebagai juru selamat, maka kita sebagai anak pasti rindu punya hubungan yang dekat dengan Bapa kita. Membangun relationship dengan Bapa kita. Hanya dengan menyediakan waktu kita bisa membangun hubungan relationship yang intim dengan Bapa kita. Ingat Tuhan Yesus juga mengajarkan kita berdoa dengan kata-kata Bapa kami, artinya, hubungan Bapa dan anak itu sangat dekat. Kita adalah anak-anaknya dan sebagai penyembah-penyembah benar, Bapa menghendaki kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Tanggal 7 Januari tahun 2024. Lakukan yang baik dari apa yang ada. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Setelah kita menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, dengan anugerah-Nya yang besar Ia membuat menciptakan kita kembali dalam Kristus. Kita adalah buatan Allah, yang menggambarkan bahwa kita adalah hasil karya seni yang terindah dan paling unggul. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, Allah menciptakan ia dalam Kristus, diciptakan dalam Kristus Yesus. Karena ada sebuah tujuan yang Ia ingin capai melalui kita, yaitu untuk menjadikan kita duta kasih karunia-Nya. Melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik bukanlah sebuah pilihan, melainkan keberadaan orang percaya. Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya.